Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan dengan hamdalah atau muqaddimah, seperti apa yang disampaikan oleh Ki Haji Saiful Zaman bahwa ini jam-jam rawan bagi kita, karena biasanya jam segini sedang istirahat atau paling tidak lagi minum kopi. Ya, mudah-mudahan panitia punya inisiatif untuk segera membuat kopi buat narasumber wabil khusus pada para jamaah. Tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa Wasati ini atau Wadah Silaturahmi Khatib Indonesia punya jargon. Kalau disebutkan Wasati, maka dijawab dengan Khatib moderat, umat bahagia. Apa aja Pak ya? Jadi untuk menghilangkan ngantuk ya, saya akan sampaikan saya teriak Wasati, Bapak-bapak dan para kiai sekalian menjawab dengan Khatib moderat, umat bahagia. Siapa ya? Wasati. Sekali lagi. Wasati. Terima kasih. Jadi memang sampai hari ini pun memang umat Islam harus didorong baru bergerak. Ya. Inilah yang harus kita rubah mindset seperti ini. Kadang-kadang kan kita di dalam sholat berjamaah juga ketika mulai azan terus qomat main duluan main silakan Bapak aja, silakan Bapak aja, ya. Ini kalau udah diambil alih oleh mereka yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru nanti kita akan merasakan penyesalan, ya. Jadi sebagai khatib atau imam yang moderat harus punya inisiatif. Jangan takut untuk menjadi imam atau menjadi khatib di wilayah masing-masing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa al khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para asatid, para kiai, para alim dan para ulama yang berkumpul di Pondok Pesantren Al-Falahiyah ini dari Kecamatan Kresek yang saya hormati dan saya takzimi, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Falahiyah Bapak Kiai Haji Saiful Zaman LC, yang mudah-mudahan beliau kita doakan senantiasa diberikan kesehatan. Allah panjangkan usianya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, dan mudah-mudahan diperbanyak rezekinya. Diperbanyak rezeki. Rezeki itu ada yang berupa harta, ada juga berupa istri ya Pak. Mudah-mudahan Bunyai nggak dengar ya. Yang saya hormati pula, yang saya takzimi narasumber beliau guru saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jo, Tuan Guru Dano Jamaluddin Saifuddin, dan juga kepada para narasumber yang lain yang melalui media online atau via Zoom. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Ustadz Fauzan Amin, Ketua Umum Wasati Wadah Silaturahmi Khatib Indonesia. Kalau di Wasati beliau sebagai ketua umum. Tapi kalau di Forum Silaturahmi Takmir Masjid Kementerian Lembaga Negara dan BUMN, saya ketua umumnya, beliau sekretaris jenderal umumnya. Ya. Pada kesempatan ini,
Kopinya belum datang ya? Belum. Baik. Alhamdulillah pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dan anugerah yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman serta nikmat Islam yang dengan berkah semua nikmat itu sampai pada siang hari ini menjelang sore dalam suasana yang teduh, sejuk, yang sejak pagi sampai sore hari ini tidak ada keluar matahari, mendukung suasana. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin besar revolusi dunia wal akhirah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak pada yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada pengurus Wasati, pada panitia, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan sesuai dengan kapasitas saya sebagai Ketua Forum Silaturahmi Takmir Masjid Kementerian Lembaga Negara dan BUMN. Forum ini atau Forum Silaturahmi ini sekedar informasi dibentuk karena pada saat itu ada indikasi banyaknya kantor-kantor kementerian, lembaga negara, BUMN yang terindikasi banyaknya paham-paham radikal yang ada di kementerian. Setelah diteliti memang ada sekitar 40 sepaujannya. 40, maka kemudian kita mengambil inisiatif membentuk Forum Silaturahmi Takmir Masjid ini. Tujuannya semata-mata agar supaya masjid kementerian ini benar berisi para khotib-khotib yang moderat, khotib yang wasati, khotib yang memiliki sifat rahmatan lil alamin. Sehingga mereka yang hadir di dalam masjid tersebut ketika selesai sholat Jumatkah atau setelah selesai mengikuti kajian-kajian, bukan rasa kebencian yang mereka dapatkan, tetapi timbul rasa kasih sayang kepada sama. Karena kita tahu bahwa ada ukhwah basariyah atau ukhwah syakhsiyah, ada ukhwah watoniyah dan juga ukhwah islamiyah. Ketiga ukhwah ini harus kita pelihara agar supaya kita sebagai manusia benar-benar memiliki moderasi dalam beragama. Karena kita tahu bahwa banyak perbedaan-perbedaan di antara kita. Jangankan di luar, di internal rumah tangga kita sendiri pun sering terjadi perbedaan-perbedaan. Tetapi bagaimana sikap kita ketika perbedaan-perbedaan itu mencuat dalam diri kita, dalam lingkungan kita, bahkan di masjid-masjid kementerian, dan bukan tidak mungkin pula terjadi di masjid-masjid di masyarakat. Kami yang tergabung dalam Forum Silaturahmi kemudian mengambil inisiatif mengumpulkan pada Dewan Kemakmuran Masjid, kementerian, lembaga, dan BUMN untuk menyatukan atau menyamakan persepsi. Sebaiknya khotib itu seperti apa sih? Seperti diharapkan bahwa khotib itu adalah khotib yang bisa memberikan kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itulah kemudian khotib-khotib yang ada di kementerian ini, mereka kemudian dilakukan penyeleksian. Makanya kemarin MUI Pusat mengadakan kegiatan sertifikasi. Sebelumnya sertifikasi ya. Sebelumnya sertifikasi karena ada sedikit ribut diganti jadi standarisasi, ya. Tujuan standarisasi MUI ini bukan untuk melarang para khotib
memberikan khutbah di masing-masing masjid. Tidak. Tetapi semata-mata agar para khotib bisa menyamakan persepsi bagaimana memberikan ceramah, bagaimana memberikan isi khutbahnya yang di dalamnya penuh kesejukan. Sehingga masyarakat yang mendengar, selesai mendengar dari khutbah tersebut, justru menambah keimanan, menambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru ketika selesai mendengar khutbah, sampai di rumah punya niat ingin membunuh, atau ingin menghancurkan tetangga, atau bahkan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan keluarga sendiri. Kita tahu bahwa khotib ini banyak terdiri daripada yang seharusnya khotib ini memiliki kapasitas ilmu yang sudah mapan. Karena bisa dikategorikan seorang khotib itu sebenarnya ulama. Karena ulama ini kan representasi daripada Al-Quran dan hadis. Sehingga seorang khotib ini tidak boleh kemudian menghasut masyarakat, kemudian menghina orang lain, menyalahkan pendapat lain, bahkan menyalahkan pemerintah yang sah. Ini tidak boleh sebagai khotib yang moderat. Di kementerian-kementerian yang kebetulan saya diamanahkan menjadi ketua umumnya, memang banyak terdapat khotib-khotib yang demikian. Seringkali kita melakukan seminar, kemudian FGD, timbul perdebatan yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian dengan kesabaran kita, dengan ketekunan kita untuk menyebarkan moderasi dalam beragama, alhamdulillah, hari ini kementerian-kementerian atau Dewan Kemakmuran Masjid di kementerian-kementerian sudah bisa mengisi khutbahnya dengan khotib-khotib yang moderat. Ini alhamdulillah. Karena bagaimanapun juga ulama ataupun khotib yang berada atau mengisi khutbah di dalam masjid kementerian, lembaga negara dan BUMN adalah mereka sebagai seseorang yang bisa menyampaikan apa yang diamanatkan oleh pemerintah. Karena kita tahu di dalam salah satu hadis, sinpani min ummati ija solaha soluhan nasu, wa ija pasadan nasu. Ada dua dari umatku, dua golongan dari umatku yang apabila mereka baik, maka akan baik semua manusia. Tetapi apabila mereka tidak baik, akan tidak baik pula manusia. Siapa mereka? Yaitu ulama dan umarok. Ulama dan umarok. Ulama di sini bisa dikategorikan adalah mereka yang memiliki ilmu, memiliki kapasitas sebagai representasi dari Al-Quran dan hadis. Sehingga benar-benar orang yang mengamalkan agama Islam. Inama yahsonglo min ibadihil ulama. Dan umaro adalah para pemimpin yang pada hal ini yang disebut dengan umaro adalah pemerintah. Apakah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun pemerintah yang wilayah. Sinergitas antara ulama dan umaro ini harus terus dibangun. Kenapa? Sebab karena kita tahu bahwa masyarakat seringkali mencari panutan seorang ulama. Ulama bisa dijadikan panutan bagi mereka. Tetapi kalau kemudian seorang ulama yang menjadi panutan mereka mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan pendapat dengan menuruti hawa nafsunya saja, maka ini akan berpengaruh kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga apabila ulama tersebut, khotib itu menyampaikan kata-kata yang bersifat cacian makian, maka akan berpengaruh kepada masyarakat. Kewajiban kita lah pada saat ini sebagai khotib diberi tanggung jawab untuk mengisi khutbah-khutbah kita, ceramah-ceramah kita dengan kajian-kajian yang di dalamnya penuh dengan moderasi dalam beragama. Kita tahu bahwa pemerintah sering memberikan peraturan-peraturan. Sebagai contoh yang kemarin adalah
bahwa adanya pelarangan sholat Idul Adha. Sesungguhnya itu bukan pelarangan, tapi pembatasan dalam berkerumun. Cuma kemudian karena dipelintir secara dipolitisir, maka himbauan untuk tidak berkerumun itu dikatakan bahwa pemerintah melarang orang untuk melakukan sholat Idul Adha. Padahal tidak seperti itu. Nah, fungsi kita sebagai khatib, fungsi kita untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pemerintah melakukan ini semua demi kebaikan. Apalagi situasi pada saat ini di negara kita sedang terjadi yang namanya pandemi COVID-19. Yang kita tahu bahwa akibat dari pandemi tersebut itu banyak keluarga kita, sahabat kita, bahkan saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah SWT. Terlepas apakah COVID ini dikatakanlah konspirasi global atau ada permainan bisnis, kita tidak melihat itunya. Tetapi kita melihat bahwa memang ini ada pandemi yang harus kita cegah. Ada pandemi yang harus kita sampaikan pada masyarakat untuk menghindari pandemi ini. Salah satunya dengan cara kita tidak berkerumun, kemudian tidak melakukan pendekatan yang berlebihan, yang sehingga akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus kepada diri kita, kepada keluarga kita, yang kemudian apabila ini terjadi tentu saja akan membuat kita menjadi sedih. Kemudian juga ada aturan kementerian bagaimana kita menyembelih kurban, diatur semata-mata agar supaya tidak terjadi kerumunan. Dan pemerintah yang memiliki hak, yang memiliki wewenang untuk menyampaikan itu harus kita dukung. Harus kita dukung karena program yang pemerintah sampaikan kepada masyarakat pada prinsipnya adalah untuk kebaikan masyarakat juga. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama menjadi khatib yang moderat sehingga masyarakat memahami bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah adalah untuk kebaikan, bukan sebaliknya. Ini semua agar supaya negeri yang kita cintai ini agar mencapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para jamaah sekalian, bapak-bapak kiai yang saya hormati. Pada kesempatan ini juga ingin saya sampaikan bahwa kemarin saya dan 7 anggota dari kementerian kebetulan diundang oleh Kementerian Agama untuk mengikuti forum group discussion terkait dengan bahwa pemerintah atau Kementerian Agama ada memiliki wacana bahwa azan itu akan dilakukan relay secara relay. Artinya bahwa suara azan akan dipusatkan dari satu tempat kemudian disebar ke beberapa masjid. Tentu saja ini akan menimbulkan polemik, akan menimbulkan saling apa istilahnya? Saling berbeda pendapat. Karena bagaimana juga ketika azan relay ini dilakukan, maka para muadzin yang ada di masjid-masjid akan hilang mata pencahariannya. Ini harus saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan? Agar supaya yang menjadi keluhan masyarakat yang terjadi di wilayah masyarakat akan kami sampaikan kepada Kementerian Agama. Fungsi kita sebagai khatib yang moderat, menjelaskan kepada masyarakat kalau mendengarkan informasi seperti itu, bahwa sesungguhnya informasi itu belum fix, belum jelas. Ini baru wacana, baru rencana dari Kementerian Agama untuk melakukan azan secara relay. Karena bisa saja terjadi ketika informasi ini belum jelas, kemudian disebarkan ke masyarakat, dan kita sebagai khatib termakan atau terhasut oleh berita tersebut, kita sampaikan dalam setiap khutbah. Tentu ini akan berpengaruh kepada masyarakat yang mendengarnya. Jadi mudah-mudahan kita berharap sebagai masyarakat atau sebagai khatib yang benar-benar memiliki moderasi dalam beragama, mari kita lakukan semua ini dengan kita tidak menyampaikan sesuatu yang belum jelas
Kecuali kalau sudah jelas baru kita sampaikan. Ini semua semata-mata karena kita mengharapkan agar supaya negara yang kita cinta ini berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan ini juga ingin saya sampaikan bahwa banyak perbedaan di antara khotib di dalam kota atau di kota-kota modern, terutama di kementerian, lembaga, dan BUMN, dengan khotib-khotib yang ada di wilayah perkampungan. Banyak perbedaan di antaranya kementerian-kementerian ada yang adanya 1 kali, ada yang 2 kali. Nah, ini menjadi tantangan kita sebagai khotib di daerah. Bagaimana cara agar supaya kita bisa masuk kementerian tersebut menjadi khotib, yaitu kita harus melihat situasi dan kondisi, bisa membacanya, bisa melihat kesempatan itu. Makanya kemudian kita harus gunakan kesempatan ini dengan melatih diri kita sebagai khotib yang moderat. Khotib yang benar-benar memiliki moderasi dalam beragama. Karena pada dasarnya di kementerian itu selektivitas khotib itu sangat luar biasa. Paling tidak kapasitas pendidikan ataupun gelar kesejahteraan mempengaruhi dalam khotib itu diterima atau tidaknya di dalam kementerian. Makanya kemudian saya berharap mudah-mudahan dengan hasil pertemuan ini menjadi motivasi bagi kita para jamaah, khususnya para khotib. Kita tingkatkan kapasitas kita sebagai khotib, kita tingkatkan kapasitas kita dalam menyampaikan khutbah dengan secara khutbah yang moderasi dalam beragama. Saya kira sementara itu sambil kita berdiskusi, lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.